Salam jumpa sahabat, ini baru Gurebat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat media pembelajaran menggunakan Sway. Bagi Bapak Ibu yang membutuhkan tutorial ini, tetap stay di channel ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Yuk kita mulai saja. Saat ini saya sudah berada di office.com. Untuk memulai Sway, ini kita bisa klik di icon Sway. Sway itu adalah fitur dari Microsoft yang digunakan untuk membuat media pembelajaran berbasis web yang simple dan sederhana, dan ini bisa kita bikin per materi atau per sub kompetensi. Bisa kita lihat di bagian New Sway ada New Blank Sway. Ini digunakan untuk membuat Sway mulai dari 0 atau kosong. Kemudian Start from a Document, ini adalah membuat Sway dari dokumen yang pernah kita bikin atau pernah kita download. Kemudian di sini ada template dari Sway. Di sini masih banyak template yang lain. Ini kita bisa pilih salah satu kalau mau menggunakan template, dan kita tinggal mengeditnya saja. Jadi tinggal start editing this Sway. Nah, ini templatenya itu sudah dibikin. Kita tinggal mengisi konten teks, foto dan sebagainya. Tetapi saat ini kita akan membuat Sway itu dari blank Sway. Maka ini saya tutup, kemudian saya klik New Blank Sway. Di bagian title, maka kita bisa memberikan title. Jadi misalkan saya akan membahas tentang printer. Kemudian di bagian background ini kita bisa memberikan backgroundnya. Ini bisa kita klik, kemudian kita short printer. Nah, ini kita bisa pilih salah satu, misalkan ini bisa kita klik, kemudian add, akan di sini, atau bisa kita klik kemudian kita seret ke sini, hasilnya akan sama. Kemudian ini kan judul, kita bisa menambahkan konten di bawahnya. Jadi kita bisa menambahkan teks. Di sini ada heading 1 atau teks, ini bisa dikatakan subtitle, kemudian ini kontennya. Kemudian kita bisa memasukkan media berupa gambar, video, audio, kemudian embed itu link, kemudian upload, ini upload dokumen dari komputer kita. Kemudian di sini ada group, jadi nanti kalau kita ngupload foto atau video itu bisa kita grup, kemudian ditampilkan seperti apa. Ini di bawahnya saya akan isi teks. Misalkan ini adalah heading. Kemudian di sini akan saya isi printer inkjet. Kemudian saya akan cari gambarnya printer inkjet. Ini saya pilih salah satu, saya tarik ke sini. Kemudian kita bisa mengatur di picture ini itu pada focus point. Jadi pada focus point ini itu kita bisa cek tampilannya, nanti akan difokuskan di bagian mana. Jadi kalau ini titiknya itu kita ubah, kemudian di sini akan ada view-nya, view di komputer, ini view di HP. Ini bisa kita sesuaikan. Sama di sini juga sama, focus point kita cek, misalkan seperti ini. Kemudian kalau kita ingin full gambarnya, maka kita bisa checklist di the entire image is important. Jadi semuanya akan
tampilkan full gambarnya. Tetapi kalau hanya poin-poin tertentu, tadi kita bisa memilih di sini. Nah, saat ini saya memilih di bagian tertentu saja. Ini saya klik close. Kemudian ini saya bisa menambahkan materi ya, teks di sini. Nah, ini saya googling saja. Nah, ini tinggal saya copy paste. Pada bagian teks ini kita bisa menebalkan, jadi akan seperti ini, atau kita cetak miring akan seperti ini, atau kita bisa menambahkan bullet atau number, atau kita bisa menyertakan link. Kemudian saya akan menambahkan group foto, jadi di sini image. Jadi misalkan ada beberapa gambar, ini saya pilih, acak saja ya, misalkan 6. Kemudian ini saya add. Di sini saya sudah punya 6 gambar. Nah, ini saya group. Ini saya group. Kemudian ini bisa kita tampilkan layoutnya nanti, apakah stack, grid, atau slideshow. Tapi kita cobaan group dulu. Ini juga bisa kita atur dulu tampilannya. Ini adalah sangat kecil, kemudian ini kecil, dan ini yang besar. Ini saya tampilkan yang besar. Kemudian saya group. Kemudian layoutnya ini saya pilih stack ini ya. Kemudian ini kita close. Kemudian kita juga bisa menambahkan caption di sini. Misalkan macam printer. Kemudian kita juga bisa cek fokus pointnya. Jadi di ini ya, entire image is important. Jadi di full. Dan ini kita close. Kemudian kita bisa menambahkan video. Kita klik, kemudian media, video. Di sini kita bisa memilih video. Misalkan ini video ini bisa kita klik, kemudian kita add. Captionnya adalah perhatikan video berikut ini. Kemudian akan ditampilkan besar. Kemudian ini saya close ya. Kemudian di sini kita juga bisa menambahkan ini embed. Jadi embed itu kita bisa memberikan link dari Google Form atau yang lainnya, misalkan untuk menambahkan soal dan sebagainya. Saya coba ambil dokumen dari Google Form. Kita buka office.com, kemudian form, kita pilih soalnya, kemudian kita share, kita pilih yang ketiga embed, kemudian kita copy. Ini kita masukkan ke sini ya. Oke. Kemudian size-nya kita klik besar, kemudian kita play. Nah, ini tampilan sesuai kita, materi printer.
kemudian ini teks yang kita isikan, ini foto-foto yang kita bikin tadi, kemudian ini videonya ya, videonya bisa kita play. Ini bisa kita post. Kemudian ini soalnya tadi ya, soal printernya tadi. Kemudian kita coba masuk ke edit lagi. Kalau kita pengen mengubah, kita klik style, kita pilih horizontal misalnya. Maka ketika kita play, maka nanti tampilannya akan dibikin horizontal. Ini bisa kita klik ini ya untuk ke materi berikutnya. Ini next. Ini untuk videonya bisa kita play. Ini bisa kita next. Host bisa kita ke soal. Kemudian kalau kita sudah selesai membuat sway, maka ini bisa kita share atau kita bagikan. Apa kita akan memilih specific people or group, jadi hanya orang-orang tertentu, kemudian atau kita memilih yang satu organisasi dengan kita, atau anyone with link. Saya pilih ini. Kemudian apakah hanya bisa melihat atau bisa mengedit? Ini saya hanya view. Kemudian kita bisa kopikan linknya dan kita bisa share ke grup WhatsApp atau ke tim dan sebagainya. Nah, ini saya coba pakai browser yang lain ya. Ini. Nah, ini tampilan sway-nya. Jadi nanti anak-anak kita itu akan membuka materinya seperti ini. Ini ada materi, ada file, ada video, kemudian di sini sekaligus ada soalnya. Demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini serta nantikan tutorial-tutorial berikutnya. Terima kasih.